Kita patut bersyukur kepada Allah karena atas pimpinan dan penyertaannya. Kini kita memasuki minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tak pernah meninggalkan kita. Sebagai tanda hormat dan syukur kepadanya, marilah pujilah Dia. Marilah kita berdiri dan menyembahnya. Kiranya ibadah minggu ke-15 sesudah Pentakosta kita ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hanya nyanyikan bagi Dia rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga.
nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah, damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku, berkatnya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah, damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Kami masih terus mengumuli pandemi global COVID-19. Untuk memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mempersiapkan diri berada dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali Tuhan menganugerahkan kepada kami semua hari Minggu, hari yang mulia. Bersama dengan anggota keluarga kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Diamkanlah semua suara dalam hati kami. Biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Sembunyikanlah hamba di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, agar apapun yang terucap dari bibir mulut hamba-Mu, itulah yang Tuhan perkenankan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang-barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah terang tema makna nasihat dan peringatan. Jemaat Tuhan, pada umumnya anak muda menganggap penampilan itu adalah yang nomor satu. Penampilan adalah lebih dari segala-galanya. Demi penampilan,
Orang rela melakukan apapun, termasuk hal konyol. Salah satunya jemaat Tuhan, anak muda yang berprinsip bahwa penampilan adalah nomor satu adalah seorang anak muda bernama Ryan Smith. Meski sudah berulang-ulang kali diperingatkan oleh orang tuanya untuk memakai helm saat mengendarai sepeda motor, ia tidak menghiraukannya. Alasannya memakai helm bakal merusak tatanan rambutnya yang keren. Penolakan tersebut jemaat Tuhan dibayar remaja berusia 16 tahun ini dengan mahal. Pada suatu hari, Rian yang tengah bersepeda motor ditabrak mobil. Akibatnya, dia mengalami geger otak dan koma berminggu-minggu di sebuah rumah sakit. Kisah ini mau menggambarkan jemaat Tuhan akibat dari mengabaikan nasihat dan didikan daripada orang tua sangat berdampak buruk. Pada saat ini saya dan saudara-saudara diingatkan, barangkali kita sekalian pernah mengalami situasi yang demikian. Kita mengabaikan nasihat daripada orang tua kita tidak suka diberikan nasihat. Jemaat Tuhan, kita seringkali menganggap bahwa nasihat orang tua itu menyebalkan, membosankan, merepotkan. Pandangan seperti itulah yang kemudian membuat banyak orang anti terhadap nasihat orang tua. Padahal kalau kita merenungkan bersama-sama, setiap nasihat itu sebagai bentuk wujud perhatian orang tua terhadap anaknya. Orang tua tidak mau anak-anaknya mengalami sesuatu yang buruk. Nasihat itu selalu untuk kebaikan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan nasihat orang tua. Suka atau tidak suka, kita harus mendengar dan mematuhinya. Selama kita hidup di dunia ini, mari kita menyadari bahwa waktu yang ada itu adalah waktu untuk terus belajar. Dan di dalam hidup ini, penulis Amsal menganjurkan bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan setiap hal dalam hidup ini senantiasa berpadanan dengan kebenaran firman Allah. Artinya jemaat Tuhan, jika kita melakukan segala sesuatu dengan firman Allah, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan menuai kehidupan yang penuh arti. Tetapi jika kita hidup dan melakukan hal-hal yang melanggar firman Allah dan ketetapannya, maka kita akan menuai kebinasaan. Di sini Salomo memberikan petunjuk yang membawa kepada kehidupan. Seandainya kita tidak hidup di dalamnya, maka kita akan mendapati kemalangan atau kematian. Kita berbicara tentang tabur tuai. Ini adalah istilah yang cocok dipakai di sini. Kita lihat bersama-sama jemaat Tuhan bagaimana di dalam kitab Amsal kita menemukan ada nasihat, ada larangan, dan ada konsekuensi yang akan dialami jika kita melanggarnya. Amsal di sini menasihatkan kita supaya jangan menjadi kaya dengan cara menipu orang lain, membodohi sesama, membohongi sesama, menyengsarakan orang lain, merampas harta orang lain, bahkan membunuh orang lain untuk kekayaan.
Orang-orang yang berbuat jahat seperti ini tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Orang jahat seperti ini tidak akan pernah merasa kepuasan. Karena dia adalah orang yang tamak, orang yang rakus, mau segala sesuatunya hanya untuk dia. Mengabaikan hak-hak orang lain. Tidak akan pernah ada rasa syukur karena dia tahu bahwa setiap harta benda yang dia miliki bukan dari hasil usahanya yang baik tetapi dari hasil kejahatan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita melihat akan ada ganjaran dari setiap orang yang melakukan kejahatan. Ketika menabur kejahatan, penipuan, perampasan, kebohongan, keserakahan akan menuai segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Ada ungkapan yang mengatakan jemaat Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saya mengajak kita memahami ungkapan sengsara membawa nikmat. Artinya adalah jikalau saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita harus hidup sengsara, kita harus menderita. Mari kita bersama-sama menyadari kita tetap harus sabar. Kita tetap harus berada dalam ketekunan dan ketaatan menjalani kehidupan ini. Agar kita dapat menikmati kebahagiaan. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Dan inilah yang harus dijaga oleh orang percaya dalam persekutuannya dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita mengenal istilah tabur tuai. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Saya dan saudara-saudara diajak untuk menyadari jemaat Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan ini kita menyadari benar-benar. Segala sesuatu yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dengan demikian, dengan menyadari hal ini, saya dan saudara-saudara diajak untuk senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku dan berpikir. Semua Tuhan lihat, semua Tuhan akan perhitungkan. Kita harus berhati-hati di dalam keberadaan kehidupan kita di tengah keluarga, sahabat, teman. Karena mata Tuhan ada dan menyelidiki setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Salomo juga pernah katakan itu dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jemaat Tuhan, perhatikanlah hikmat dan didikan Tuhan. Karena apa yang engkau tabur akan dituai dalam waktu yang singkat ataupun lama. Tuhan mengaruniakan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya dalam ketaatan dan sungguh-sungguh, walau harus menghadapi berbagai tantangan. Jika kita selalu berserah kepada-Nya, maka Ia pasti akan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Selain Tuhan memberikan berkat jasmani dan materi, Dia juga menjanjikan berkat damai sejahtera. Kesejahteraan bagi orang yang mentaati firman-Nya. Akhirnya jemaat Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, tetaplah langkah kehidupan kita berpaut pada nasihat dan peringatan Tuhan. Percaya berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh.
Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari saat ini kita berdiri. Mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang. Mari berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mari jemaat Tuhan kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu, hari yang mulia yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami berterima kasih untuk anugerah, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang Tuhan boleh nyatakan meskipun kami masih mengalami pandemi COVID-19. Bapa dalam kerajaan sorga, berikan terus kepada kami kekuatan iman, untuk senantiasa kami berada dalam ketaatan, untuk senantiasa kami tetap mengarahkan langkah kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kami hanya berpaut pada hikmat ilahi, agar kami senantiasa dikuatkan menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun kami mengalami kesengsaraan, meskipun kami harus menghadapi penderitaan, biarlah ya Tuhan, kami hanya mau dengar-dengaran pada nasihat kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, lanjutkan kasih dan setia Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tetap menganugerahkan kedamaian di bumi NKRI. Segala persoalan kehidupan yang harus dihadapi karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan kami mampu menyelesaikan bersama-sama, bersama dengan hikmat ilahi. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, bahkan Tuhan memberkati juga pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Kami tetap percaya ada hikmat dan bijaksana yang Tuhan anugerahkan. Bapa dalam kerajaan sorga, pergumulan kami untuk menemukan vaksin atau obat-obatan dengan berbagai uji klinis, kami mohon Tuhan mau campur tangan agar dalam hikmat dan tuntunan dari Tuhan, obat-obatan ini dapat memberikan kesembuhan ataupun pencegahan atas COVID-19. Kami berdoa ya Bapa, tetaplah Tuhan berjalan bersama dengan TNI, tenaga kesehatan, Polri, bahkan juga Satgas COVID.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat penata layanan di GPIB Peniel Singaraja. Kami mohon ya Tuhan, ada begitu banyak keterbatasan yang harus kami alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Namun kami percaya Tuhan akan terus memberkati para presbiter, pengurus pelayan pelekat, BPPJ, komisi dan karyawan gereja, bahkan koster serta panitia renovasi. Kami berdoa biarlah dalam anugerah Tuhan kami tetap dapat melayani dengan segala kemampuan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi ketika kami memohon campur tangan dari Tuhan, segala pergumulan ini dapat kami lalui. Baik pergumulan dari para janda, duda, lansia, yatim piatu, ataupun pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Karena pandemi COVID-19, mereka kehilangan pekerjaan, usaha mereka menjadi terpuruk. Tuhan berikan kekuatan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan Ibu Sianganti Asri, Ibu Ponira Sudiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayaning, Ibu Melka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailain, Ibu Luputri Margaret, Ibu Yubelina Lere Bulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Sulihing Siset Jobastam, Bapak Ibu Tuwina Cebudesile. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa biarlah kasih dan anugerah Tuhan melawat saudara-saudara kami yang bertambah usia kelahiran serta perkawinan di sepanjang minggu ini, tanggal 13 sampai dengan 19 September 2020. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi setiap pribadi dan keluarga. Kami berdoa buat ulang tahun kelahiran dari Bapak Immanuel Jarakana, Saudari Amalia Ana Herani Simamora, Bapak Edwin Sepang, Saudara Michael Latu Papua, Saudara Fandi Ardian Mai, Adik Talia Tesalonika Ginting, Adik Misael Kianu, Bapak Herman Mengko, Bapak Z Bezi, Ibu Niputi Megasari. Bahkan Tuhan memberkati pertambahan usia perkawinan dari Bapak Denny Antoni Sandri dan juga keluarga Bapak John Beni Aretman Purba. Tuhan, lawatlah mereka semua, biarlah mereka dapat merasakan kebahagiaan dalam campur tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Untuk hari ini kami juga bersyukur kami bisa melayani Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena anugerah Tuhan. Pakailah terus dan berkatilah terus Penatua Suhartono, Penatua Wagiran, Diaken Kadek Sukarti Sepang, Bapak Aris Chandra, Ibu Ulan Utami, Saudara Judith dan Saudara Kevin dan Saudara Edo. Terima kasih untuk kesempatan melayani Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ada saat ini juga bukan karena kuat dan hebat kami. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, orang tua kami, saudara-saudara kami, Tuhan berkati. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan, jauhkan kami dari virus corona yang mewabah. Biarlah kami tetap sehat. Buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik berada di ruang-ruang isolasi ataupun di rumah, Tuhan juga berkati mereka. Biarlah mereka tetap mengalami kesembuhan hanya dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Esra pasal 2 ayat 68 sampai 69 yang menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 60.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat silakan berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Sari Warta Jemaat GPIB Pendial Singaraja, hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta 13 September 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Pendial Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari Minggu ini
dan juga bagi saudara-saudara yang beribadah dari rumah. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota jemaat GPIB Peniel Singaraja, dapat datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai 16 WITA. 1. Majelis dan warga jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, operator multimedia dan sound, kameramen, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Atestasi masuk. A. Sesuai surat dari Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Betani Surabaya nomor 0142-SPJ-12-8 Romawi /Betani-FS-2020 perihal atestasi keluar, maka telah mendaftarkan diri menjadi warga jemaat GPIB Peniel Singaraja Saudara Made Handri Pratama yang beralamat di Fajar Adi Sanggraha, Fajar 3 nomor 1 Bakti Srage dan dilayani di kelompok 7. B. Sesuai surat dari Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Betani Surabaya nomor 0142-SPJ-12-8 Romawi /Betani-FS-2020 perihal atestasi keluar, maka telah mendaftarkan diri menjadi warga jemaat GPIB Peniel Singaraja Saudari Desak Wiwin Triswandewi yang beralamat di Jalan Patimura, Gang Layar nomor 44 Singaraja dan dilayani di kelompok 9. 3. Cuti besar. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4670/FS-Romawi 20/KPTS bahwa Pendeta Christine Jamakaunang STH telah memenuhi syarat untuk menjalankan cuti besar pada tahun 2020, maka cuti besar tahap pertama dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 26 September 2020. Selama menjalankan cuti besar, tanggung jawab pelayanan diberikan kepada Ketua 1 PHMJ, Penatua Tabita Dongi Aji. 4. Pertambahan usia, kelahiran, dan perkawinan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 13 sampai 19 September 2020. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian. 5. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas segala persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari guna menunjang pelayanan, pekerjaan, dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat memberkati. 6. Informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada presbiter bertugas atau bendahara. 7. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu 13 September 2020 saat ini. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama.
hijau tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati, serta arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.